Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Hikmah. Ruang sunyi tempat sejarah kita dengarkan, bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan untuk menata masa depan. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Baghdad, kota ilmu, kota hikmah, jatuh bukan semata karena serangan musuh, tetapi karena perpecahan di dalam tubuh umat sendiri. Kitab dibakar, nilai terluka, dan ulama kehilangan ruang untuk menyatukan. Konflik demi konflik terjadi, dan sejarah mengajarkan kita satu kebenaran pahit. Ketika ilmu kehilangan hikmah, peradaban akan kehilangan arah. Hari ini, luka itu terasa kembali. Konflik tokoh agama, perselisihan habaib, dan umat yang bingung harus berpihak kemana. Namun sejarah Islam tidak berhenti di Baghdad. Dari puing-puing kehancuran itu, Islam pernah bangkit kembali di sebuah kota yang dijanjikan Rasulullah, Istanbul. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, setelah Baghdad runtuh dan pusat ilmu Islam tercerai-berai, sejarah tidak menutup pintu harapan. Dari arah barat laut, dunia Islam, sebuah peradaban baru tumbuh, perlahan, teratur, dan penuh kesadaran akan amanah. Itulah Anatolia, wilayah yang kelak melahirkan Kesultanan Utsmani. Di kota-kota seperti Bursa, Edirne, dan Konya, Islam tidak hanya diajarkan, tetapi ditata sebagai peradaban. Konya menjadi pusat ruhani, tempat Jalaluddin Rumi menanamkan cinta, adab, dan kedalaman makna. Bursa menjadi ibu kota awal Utsmani, tempat negara dibangun dengan kesederhanaan dan disiplin. Edirne menjadi pusat militer dan administrasi, jembatan menuju mimpi besar Konstantinopel. Di sini, Islam belajar dari Baghdad bahwa ilmu harus dijaga dengan adab dan kekuasaan harus ditopang amanah. Tahun 1453, sebuah nubuat Rasulullah menjadi nyata. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, bukan hanya dengan meriam, tetapi dengan ilmu, strategi, dan akhlak. Kota itu kemudian bernama Istanbul, bukan sekadar simbol kemenangan, melainkan poros baru dunia Islam. Tempat-tempat ini menjadi saksi kejayaan Hagia Sophia, dari gereja menjadi masjid, lalu pusat ibadah dan ilmu, dijaga tanpa merendahkan pemeluk agama lain. Topkapi Palace, pusat pemerintahan yang menata hukum, militer, dan diplomasi dengan disiplin tinggi. Masjid Fatih, simbol kesalehan pemimpin yang tidak mabuk. Kemenangan Masjid Suleimani, puncak arsitektur dan spiritualitas Utsmani, karya Mimar Sinan, arsitek agung dunia Islam. Istanbul berjaya bukan karena satu nama, tetapi karena barisan manusia amanah. Sultan Muhammad Al-Fatah, pemimpin berilmu, hafal Al-Quran, menguasai sains dan bahasa. Sultan Sulaiman Al-Kanuni, penata hukum, keadilan, dan administrasi negara. Mimar Sinan, arsitek yang memadukan iman, estetika, dan fungsi sosial. Ulama-ulama Utsmani yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan nurani. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, seiring berlalunya waktu, sebagian pemimpin mulai lupa bahwa kejayaan bukan warisan, melainkan tanggung jawab harian. Birokrasi membesar, kepentingan pribadi menyusup, dan amanah perlahan digeser oleh kenyamanan. Utsmani melemah, bukan karena Islam kehilangan ajaran, tetapi karena manusia kehilangan rasa takut kepada Allah saat memegang kekuasaan. Istanbul hari ini masih berdiri megah. Hagia Sophia tetap menjulang. Masjid Sulaiman masih memeluk langit. Selat Bosphorus masih mengalirkan sejarah antara timur dan barat. Namun suasananya tidak lagi sama. Turki di tahun ke-2025 adalah negeri yang kuat secara simbol, tetapi lelah secara ruhani. Islam hadir di ruang publik, namun sering terjebak dalam tarik-menarik antara politik, identitas, dan ekonomi. Sebagian masjid penuh, namun hati banyak yang kosong. Sebagian simbol Islam ditegakkan, namun amanah dan keadilan masih diuji. Istanbul mengingatkan kita pada satu hal pahit: peradaban bisa tetap berdiri, meski ruhnya perlahan menipis. Dan disinilah sejarah berbicara. Saudaraku, dari Istanbul, coba kita geser sedikit ke tanah air kita, tepatnya di Aceh. Aceh pernah menjadi serambi Mekah, gerbang ilmu Islam di Nusantara, tempat ulama datang dan pulang, negeri para sultan yang menjaga syariat, perdagangan, dan dakwah. Nama-nama seperti Sultan Iskandar Muda, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani menjadi saksi bahwa Aceh bukan negeri pinggiran. Ia adalah poros keislaman Asia Tenggara. Namun hari ini,
Aceh dikenal bukan hanya karena syariat, tetapi juga karena rentetan bencana. Gempa, tsunami, banjir, longsor, luka demi luka. Lalu pertanyaan itu muncul, pelan, takut, tapi jujur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saudaraku, pertama, kita harus luruskan adab berpikir. 1. Bencana bukan bukti Allah murka kepada korban. 2. Orang saleh dan orang zalim sama-sama bisa tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda bahwa musibah bisa menjadi penghapus dosa, bisa menjadi peringatan, dan bisa menjadi pengangkatan derajat. Masalahnya bukan pada datangnya bencana, tetapi pada apa yang kita pelajari setelahnya. Istanbul dan Aceh memiliki satu kesamaan besar. Keduanya pernah sangat berjaya secara Islam. Keduanya menjadi simbol, bukan sekadar wilayah. Keduanya kini menghadapi ujian berat. Sejarah menunjukkan satu pola berulang. Ketika Islam hidup sebagai nilai, Allah bukakan pintu kejayaan. Ketika Islam tinggal sebagai identitas, ujian demi ujian mulai mengetuk. Bukan karena syariat salah, bukan karena masjid terlalu banyak, tetapi karena nilai Islam tidak lagi sepenuhnya menjadi akhlak sosial. Di Istanbul dahulu, Utsmani runtuh, bukan karena kurang azan, tetapi karena korupsi amanah, cinta dunia, dan lemahnya keadilan. Di Aceh hari ini, syariat ada dalam kanun, tetapi sering tidak hadir. Dalam kejujuran, kepedulian, dan kesederhanaan. Ketika agama dijaga di papan nama, tetapi dilupakan dalam perilaku. Alam pun menjadi saksi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan. Alam tidak berdosa. Ia hanya menjalankan sunatullah. Allah tidak selalu menegur dengan petir. Kadang dia menegur dengan getaran tanah, dengan air yang naik, dengan ketidaknyamanan hidup. Bukan untuk membinasakan, tetapi untuk bertanya kepada kita. Apakah kalian masih ingat tujuan kalian? Aceh bukan ditinggalkan Allah. Istanbul bukan dilupakan Allah. Justru sebaliknya. Keduanya masih diperhatikan. Karena yang diuji biasanya adalah yang pernah dicintai. Jika kita ingin membaca pesan sejarah dengan jujur, maka jawabannya bukan menyalahkan korban, bukan menuduh daerah tertentu. Jawabannya adalah muhasabah bersama. Apakah keadilan masih ditegakkan? Apakah amanah masih ditakuti? Apakah agama masih membentuk akhlak? Atau hanya menjadi identitas? Karena Allah tidak meminta kesempurnaan, Dia hanya meminta kejujuran dalam kembali. Ya Allah, jika bencana adalah bahasamu, jadikan kami orang yang mampu memahaminya. Jangan jadikan musibah sebagai bahan saling menyalahkan, tetapi sebagai jalan saling memperbaiki. Pulihkan Aceh dengan rahmat-Mu, jaga Istanbul dengan hikmah-Mu, dan kembalikan umat ini kepada Islam yang hidup dalam adab dan amanah. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Istanbul hari ini masih berdiri, Aceh hari ini masih bersujud. Namun sejarah mengajarkan kita satu pelajaran yang sama. Kejayaan bukan diukur dari bangunan yang megah, tetapi dari nilai yang hidup di dalamnya. Baghdad runtuh saat ilmu kehilangan hikmah, Istanbul malama saat kekuasaan kehilangan amanah. Aceh diuji saat agama lebih sering menjadi simbol daripada akhlak sosial. Bukan karena Islam kurang sempurna, bukan karena Allah berpaling, tetapi karena manusia sering lupa bahwa agama bukan hanya untuk diucapkan, melainkan untuk menundukkan hawa nafsu. Sejarah tidak sedang menakut-nakuti kita. Ia sedang menasihati dengan lembut bahwa umat ini tidak akan bangkit dengan kemarahan, dengan saling menuding, atau dengan merasa paling suci. Umat ini hanya akan bangkit jika kembali kepada amanah, adab, dan kejujuran. Jika Aceh pernah menjadi serambi Mekah, itu karena Islam hidup di pasar, di istana, dan di hati rakyatnya. Jika Istanbul pernah memimpin dunia, itu karena pemimpinnya takut kepada Allah, lebih dari takut kehilangan jabatan. Dan jika hari ini kita melihat banyak ujian, bencana alam, konflik tokoh, korupsi pejabat, itu bukan tanda Islam gagal. Itu tanda bahwa kita sedang dipanggil pulang. Pulang kepada Islam yang meneduhkan, bukan yang memecah. Pulang kepada agama yang membangun akhlak, bukan sekadar identitas. Ya Allah, jangan jadikan sejarah hanya sebagai cerita. Jadikan ia cermin untuk memperbaiki diri. Jika negeri-negeri yang Engkau muliakan kini Engkau uji, maka jadikan ujian itu jalan kembali kepadamu. Bangkitkan di tengah umat ini pemimpin yang amanah, ulama yang menenangkan, dan rakyat yang jujur pada nuraninya. Jaga Aceh dengan rahmat-Mu, lindungi Istanbul dengan hikmah-Mu, dan satukan umat ini dalam akhlak yang Engkau cintai. Jika konten ini tidak membuatmu marah, tetapi membuatmu merenung, maka mari kita jaga cahaya ini bersama. Like agar hikmah sejarah
terus menyala. Subscribe agar kita belajar tanpa kebencian. Tulis komentar dengan bahasa yang santun. Karena perbedaan yang beradab adalah tanda umat yang dewasa. Tetap bersama Cahaya Hikmah, tempat sejarah berbicara tanpa menghakimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.